Pernah dikerjain Cina saat tandang ke Qingdao dulu. Begini tanggapan serius Patrick Kluivert usai tahu hal tersebut. Pelatih Cina auto panik dan bilang tidak fair. Netizen, kan kalian dulu yang mulai. Selain pertandingan lawan Australia dan Bahrain pada bulan depan, Indonesia juga harus memainkan laga super krusial di bulan Juni, yaitu main di kandang lawan Cina dan main di tandang lawan Jepang. Meskipun hilal dari perjalanan timnas Indonesia akan semakin terlihat dari hasil 2 laga bulan depan, tapi Indonesia masih juga harus menyelesaikan pertandingan ketat 3 bulan berselang. Andai kata Indonesia berhasil mencuri 6 poin dari 2 laga bulan depan, ya sudah jelas dan tentu, kalau hilal lolos langsung ke Piala Dunia sudah di depan mata. Namun andai saja Indonesia hanya berhasil mengamankan 4 poin dari 2 laga bulan depan, asumsi 1 poin dari Sydney, Australia, dan 3 poin dari Bahrain main di GBK, tentu kans lolos masih sangat terbuka lebar. Namun andai saja 2 laga bulan depan kalah total, kalah lawan Aussie, kalah lawan Bahrain, buset dah, gue gak tahu lagi gimana gambarin situasi dan peluangnya. Bahkan mungkin lolos ke round 4 saja akan sulit, jika 2 laga di bulan depan kalah. Patrick Kluivert sendiri sebagai head coach timnas, memang hanya menargetkan 4 poin untuk laga bulan depan, walaupun dalam hatinya sempat mengatakan 6 poin di publik. Namun karena dia menghargai Australia sebagai tim kuat dan langganan Piala Dunia, makanya dia menurunkan ekspektasi itu. Tambahan pemain bulan seperti oleh Romeni, mungkin bisa saja menjadi solusi bagi timnas di sektor lini penyerangan. Apalagi Ragnar Oratmangun memang harus absen di laga lawan Aussie, karena dirinya mendapat akumulasi kartu kuning. Beliau baru bisa bermain saat melawan Bahrain di GBK. Begitu juga dengan Justin Hubner yang sedang diskors karena direct card lawan Arab November lalu. Jika melihat kekuatan tim secara matematis, tentu timnas kita saat ini tidak bisa lagi disebut sebagai tim underdog. Rata-rata pemain timnas saat ini punya karir di luar negeri dan Eropa, nyaris sama dengan pemain Australia. Walaupun memang kualitas pemain Indonesia tidaklah grade A semua, namun beberapa nama beken tentu punya kualitas grade A. Sebut saja Maes Hilgers, Tom Haye, Jai Itzes, Verdong dan Kevin Dix, yang sudah jadi pemain inti di klub masing-masing. Hadirnya mereka di timnas bahkan mampu mengangkat performa tim keseluruhan. Apalagi Kelvin Verdong, memang seorang pemain yang punya paru-paru 4, gak ada capeknya sama sekali. Di agenda bulan Juni, seusai 2 lawatan Indonesia versus Aussie dan Bahrain, Indonesia akan menjamu Cina di Indonesia. Di bulan Oktober lalu, Cina sendiri sempat mengerjai Indonesia untuk venue yang mereka gunakan saat menjamu timnas. Pihak Federasi Sepak Bola Cina bekerja sama dengan head coach untuk membuat Indonesia merugi kala itu. Mereka sengaja menunjuk Stadion Qingdao saat melawan Indonesia, karena jaraknya memang cukup jauh dari kota Beijing. Jika lewat darat, maka setidaknya perlu 6 jam lebih perjalanan. Namun jika naik pesawat, hanya 1 jam dari kota Beijing. Indonesia yang saat itu harus away dulu ke Bahrain, sukses dibuat pusing oleh Cina. Bahkan pihak PSSI sengaja menyarter pesawat, agar bisa memaksimalkan waktu recovery pemain di atas pesawat. Karena jika menggunakan pesawat komersial waktu itu, maka timnas Indonesia harus butuh waktu sekitar 30 jam lebih sampai ke Qingdao, karena harus transit di beberapa bandara negara lainnya. Namun karena ada pesawat charter, timnas Indonesia sampai lebih awal, dan malah membuat Cina kaget. Yaps, saat itu Indonesia sampai lebih dulu di Qingdao, daripada Cina yang terbang dari Sydney, Australia, usai main away. Meskipun tidak berhasil mengerjai Indonesia, namun banyak yang menilai kalau perbuatan Cina itu patut dibalas. Ada yang menyarankan agar nanti lawan Cina dijamu di Stadion Papua Bangkit saja, lalu mereka hotelnya di Aceh dan latihannya di IKN. Ada pula yang menyebut agar nanti dijamu di Stadion Harapan Bangsa Aceh dan mereka latihan di Jayapura. Ya walaupun hal itu nampaknya sangat tidak mungkin dan mustahil, bahkan Cina bisa saja lapor ke FIFA karena dikerjain. Tapi itu adalah bentuk kegeraman supporter terhadap perbuatan Cina Oktober lalu. Yang menarik, saat Patrick Kluivert sebagai head coach baru sekarang akhirnya tahu kalau dulu Cina pernah berniat mengerjai Indonesia. Menurutnya hal itu tidak bijak dan bahkan buruk, dan Indonesia bisa saja membalasnya.
Patrick Kluivert menyebut, "Gak menyangka kalau dulu Cina mainnya seperti itu, dan bisa saja membalasnya sekarang." Namun dia tetap berharap, kalau dukungan supporter tetap penuh ke stadion, dan opsi terbaik sekarang memang Stadion GBK di Jakarta, bukan Papua Bangkit. Karena kita tentu tahu, jika saja PSSI secara frontal menyelenggarakan laga Indonesia versus Cina di Papua, itu tidak hanya merugikan Cina, tapi timnas sendiri. Kita tahulah, kalau cuaca di Papua sangat panas, dan itu tidak akan bagus untuk pemain kita yang rata-rata bermain di Eropa. Lalu basis supporter dan penonton di sana yang dirasa memang tidak begitu banyak dan membludak, membuat PSSI nanti akan kesulitan menjual tiket pertandingan. Lalu dari segi infrastruktur dan fasilitas, tentu di Jakarta sudah sangat lengkap, akan aneh nanti jika dipindah ke Papua. Saya tidak tahu kejadian itu, tapi tentu itu tidak bagus, dan mereka seharusnya tidak melakukan itu kepada Indonesia, ucap PK. Ya kita bisa saja membalasnya, karena cara mainnya sangat buruk memperlakukan tim tamu. Saya mengerti situasi saat ini, tapi tentu kita tetap butuh supporter yang banyak hadir ke stadion, tutupnya. Kendati Indonesia tidak mungkin melakukan pemindahan venue tersebut. Namun pada akhirnya sang head coach timnas Cina tetap khawatir akan dikerjain Indonesia. Dirinya menyebut, itu tidak akan fair kalau Indonesia sampai meminta laga dimainkan di Papua. Karena menurutnya jarak ke Jakarta saja sudah jauh. Apalagi harus disuruh terbang hampir 6 jam lagi. Branko Ivanovic menyebut, agar pertandingan tetap dilaksanakan di Jakarta, dan meminta supporter agar melupakan kejadian bulan Oktober lalu. Tentu itu tindakan tidak fair, dan kami akan dirugikan banyak oleh hal itu. Penerbangan ke Jakarta saja sudah sangat jauh. Kami harus menambah penerbangan lagi ke sana hampir 7 jam. Itu adalah pekerjaan buruk, ucap Branko Ivanovic. Ya saya harap mereka berlaku fair, dan pertandingan tetap dilangsungkan di Jakarta itu adalah opsi terbaik. Dan kepada supporter mereka Indonesia, saya harap Anda melupakan kejadian bulan Oktober lalu, tutupnya. Wah gimana pendapat kalian guys? Gas main di Papua gak nih atau di Jakarta aja? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.